Komnas Perempuan terkait agenda apa, Kak? Oke, karena saya mau mengadu dan berdiskusi tentang pelecehan seksual yang saya dapatkan dari Bang Kasman Nasution. Dan saya berdiskusi, saya meminta perlindungan juga, begitu. Bentuk pelecehan seksualnya sendiri seperti apa yang diterima? Yang diterima itu saya sambil baca aja ya, daripada salah kan lumayan hukum nih ya. Nah, untuk pelecehan yang saya dapat itu secara nih, bentuk pelecehan yang saya dapat itu pelecehan secara seks non fisik dan dibuat lelucon sama dia sesuai dengan di YouTube-nya yang nanti saya kasih tahu gimana linknya ya. Pokoknya pelecehan seks non fisik yang saya dapat, dan dia juga membuat lelucon seolah-olah itu lucu seperti buah mangga lah, buah pepaya atau segala macam, bongkar mesin. Itu yang saya terus segitu dibuat secara candaan dan sindiran secara langsung dan tidak langsung. Itu yang dilakukan oleh Bang Kasman terhadap saya, dan dia menyebut nama saya gitu. Jadi respon di dalam dari Komnas HAM gimana? Dari responnya sangat baik. Dia mendukung saya dan membimbing saya dan menenangkan saya gitu. Karena walaupun saya terlihat tegar di kamera, dia juga ngerti pasti perasaan saya di belakang kamera itu seperti apa. Seperti apa, mungkin agak shock apa trauma gitu Kak Denis? Ya saya nggak suka lah, jujur aja ini kan tubuh saya, ini adalah hak saya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghina tubuh saya, termasuk perempuan lainnya gitu. Mau tubuh saya seperti apa, mau dibilang buah mangga, buah pepaya, ini adalah badan saya. Mau besar atau kecil, ini ada badan saya. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh menghina tubuh saya, termasuk Bang Kasman Nasution. Jadi di dalam ceritakan semuanya gitu, sekalian Saya ceritakan semuanya. Sekalian curhat juga. Iya, gitu. dan dia pun dari Komnas Perlindungan ini dia sangat mengerti, sangat membimbing saya. Dia bilang walaupun saya tahu Anda sebenarnya terlihat tegak di kamera apa segala macam, tapi kami juga menyediakan kalau misalkan Anda ingin curhat apa segala macam, kami tahu di belakangnya pasti kalian down dari pertanyaan. Saya kan juga punya keluarga, punya ibu, punya bapak. Iya kan, itu kan pasti kan jadi pertanyaan dan pegunjingan sama teman-teman saya. Apalagi terlebih lagi dia ada bilang istilah bongkar mesin. Bongkar mesin, itu kan dia harus ingat siapa yang melahirkan dia. Dia lahir dari rahim wanita. Apa dia mau ibunya dibilang bongkar mesin? Tidak mau kan? Gitu. Dan ini ada tubuh saya, ini hak saya. Tidak ada satu orang pun yang boleh menghina, termasuk Bang Kasman. Dan saya akan maju terus untuk Bang Kasman. Tadi juga terlihat membawa bukti-bukti, mungkin apa aja yang dibawa Pak? Ya bukti-bukti video-video yang dia itu harusnya dibawa ke Polda, tapi salah bawa. Kak, tadi mungkin sebagai penegas aja, ucapan non fisik yang dibilang pelecehan itu seperti apa aja yang diterima sama Kak Denis? Pelecehannya, saya bacain ya biar salah ya. Pelecehan non fisik yang Bang Kasman lakukan, saya tegaskan ya, itu adalah pelecehan seks non fisik dan dibuat lelucon, candaan, dan sindiran secara langsung atau tidak langsung. Ini terjadi dan mengajak hubungan seks secara eksplisit. Seperti apa? Nih, saya ini pada tanggal 17 Juni, Bang Kasman mengatakan di menit 14 dari YouTube Star Pro, dia bilang, bangun tidur dari tempat tidur bahas saya, baju pun you can see. Ingat ya Bang Kasman, apapun yang saya kenakan, baju saya, mau saya pakai bikini, mau saya pakai apa, pelecehan itu terjadi karena otak kotor lelaki, bukan karena bajunya. Kalau saya mau pakai baju seseksi apapun, mau pakai baju tertutup apapun, ada kok korban di luar sana yang bajunya tertutup tapi kena pelecehan juga. Jadi jangan salahkan baju saya, salahkan otak Anda yang kotor dan ngeres. Anda sebagai pengacara kok otaknya ngeres. Kita harus berantas pengacara berotak mesum dan berantas premanisme. Terus udah gitu, mau maaf cerita nih pun gede sambil nunjuk area dada. Itu dia melakukan pelecehan secara gestur. Kekerasan seksual itu termasuk kekerasan seksual secara gestur, secara non fisik. Oke. Terus begitu saya tak suka pula yang gede-gede. Takut saya. Karena itu menjadikan lelucon. Menjadikan bagian tubuh saya sebagai lelucon.
Takut saya itu, yang saya tahu gede itu kenapa Pak? Apalagi gedenya itu kayak buah pepaya. Kalau istilah kami, bongkar mesin itu di kampung. Itu Anda sudah melecehkan saya, dan Anda sudah melecehkan kaum wanita di seluruh Indonesia. Bongkar mesin apa maksudnya? Anda terakhir dari rahim perempuan. Anda punya anak perempuan. Anda punya istri. Apa mau istri Anda digituin? Bagian tubuhnya diperkatakan seperti itu, dikonotasikan sebagai buah pepaya lah, apa segala macam. Dan satu lagi, Bang Rasman mengkonotasikan itu cemoohan saya dengan menggunakan huruf hijayah dalam agama Islam. Mohon maaf, saya nggak bisa praktekin yang dia bilang atas itu, yang tunjuk sama yang ke bawah itu. Dia mengkonotasikan itu sebagai huruf apa sih itu? Saya nggak, huruf hijayah. Mohon maaf, saya bukan muslim, jadi mohon maaf pada salah. Huruf hijayah dalam agama Islam, dia mengkonotasikan pelecehan saya. Kalau saya lihat itu, saya mohon maaf, saya jadi apa? Dia bilang wow. Kalau ke atas tuh wow, kalau ke bawah tuh apa? Ke atas alif. Alif gitu. Dia mengkonotasikan, mohon maaf, pelecehan yang dilakukan terhadap saya, dia mengkonotasikan dengan membawa-bawa huruf hijayah agama Islam. Saya mau tanya, apakah pantas seorang pengacara seperti itu? Bahkan bukan seorang pengacara pun, tidak ada satu lelaki pun yang pantas menghina tubuh saya, melecehkan tubuh saya secara langsung atau tidak langsung. Ini adalah tubuh saya, ini adalah hak saya. Tidak pantas dia berkata seperti itu. Apalagi Anda pengacara. Lelaki biasa aja nggak pantas kok. Nggak ada yang hina saya, badan saya seperti itu. Saya tidak terima. Gitu. Itu jelas nyebut nama Kak Denis ya? Ada sebut juga. Kalau memang saya, ini ada. Kalau memang dia sayang sama saya, wahai Denis yang cantik, saya ini pecinta buah mangga. Saya tidaklah pecinta buah pepaya. Kalau pepaya turun ke bawah, Anda telah menghina bagian tubuh saya, dan saya Denis Caresta tidak terima pelecehan seksual yang Bang Rasman Nasution lakukan secara gestur dan verbal yang Anda lakukan dengan sengaja di depan umum, di muka publik, dan Anda tahu betul itu semua akan disiarkan. Berarti Abang melakukan itu dengan sengaja. Ini sudah tidak main-main yang Abang lakukan terhadap saya. Saya akan maju terus untuk apa? Mencegah untuk saya sendiri, dan untuk biar adanya hal seperti ini tidak menjadi hal yang wajar, tidak menjadi hal yang normal. Nanti kalau ini didiamkan dan Bang Rasman tidak diberi efek jerak, akan ada orang-orang lainnya yang ikut-ikutan seperti itu, menganggap lelucon seperti itu tuh boleh. Makanya ini harus dikasih efek jerak. Dan kalian harus tahu, tindak pidana kekerasan seksual sudah ada yang baru. Sejak 9 Mei 2022 bisa dikenai UUD tindak pidana kekerasan seksual dengan Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 huruf A. Ini sejak 9 Mei. Oke, dan yang dia katakan itu tanggal 17 Mei. Berarti saya rasa harusnya Bang Rasman bisa masuk ke ranah hukum. Dan saya percaya polisi akan menegakkan keadilan. Walaupun saya maju tanpa pengacara, saya yakin kepolisian akan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual walaupun saya tidak didampingi pengacara. Kak Denis, tapi hingga saat ini sudah ada komunikasi dari pihak sana ke Kak Denis untuk perminta maaf? Oh, saya sudah somasi dia. Saya sudah baik-baik kok ngomong somasi dia. Tapi kan saya udah posting ke ini. Malah dia suruh saya lapor ke polisi. Ya udah. Nantang ya, Kak? Nantang ya. Nantang. Dan menurut gua pengacara ini adalah pengacara premanisme yang harus diberantas. Kenapa bilang premanisme, Kak? Karena dia teriak-teriak di pengadilan. Bolehkah seorang pengacara teriak-teriak di pengadilan? Orang biasa aja nggak boleh teriak-teriak di pengadilan kok. Tidak boleh. Tadi kan, Kalau misalkan didiamkan, akan ada terjadi contoh lainnya. oke, tadi kan udah sudah ke Komnas Perempuan. Gitu. Mungkin ada langkah yang mau diambil Komnas Perempuan di kasus ini, Kak? Ini saya nggak bisa ngomong, tapi saya sekarang akan ke Polda untuk melaporkan, Bikin laporan terhadap kekerasan seksual, pelecehan yang dilakukan Bang Rasman Nasution terhadap saya, pelecehan non fisik.